Maka Nabi SAW bersabda, sungguh engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya yang sangat mulia. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan nama ini, dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah. Dan jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama ini dan dengan doa ini, maka Allah akan berikan. Nah, juga hadis ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin syifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Sembari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik inayah dan maunanya sehingga kita termasuk min ibadihi syakirin, amin. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan, melancarkan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari segala musibah dan mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini saya akan menyajikan satu amalan yang insya Allah, yaitu doa yang sangat mustajab yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa salah satu hikmah daripada doa adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak mengajarkan doa-doa kepada umatnya dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini yang harus kita syukuri jamaah sekalian. Yang kedua, insya Allah pada kajian kita kali ini saya akan menyampaikan 3 macam doa. Doa ini diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa melalui wasilah doa ini insya Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, terutama kehidupan akhirat kita, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita minta daripadanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, isadu iya bihi ajabah wa iza suila bihi a'ta. Jika seseorang berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, dan jika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ud'uni astajibul lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku akan mengabulkannya. Subhanallah. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, salah satu kekuatan kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada berikhtiar atau bekerja atau berusaha ya sesuai dengan sunnatullah, hukum alam yang berlaku, nah yang paling dahsyat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita punya keinginan, ketika kita punya hajat,
atau ketika kita dalam kondisi sulit yang sangat berat, maka salah satu senjata orang beriman itu adalah berdoa. Nah, baik teman-teman sekalian, insya Allah sebelum kita lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada jamaah sekalian yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe, like, komen, dan tentu ya banyak memberikan ya baik kritikan maupun saran-saran yang positif. Dan juga kepada teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan ya ringankan tangan Anda untuk subscribe channel ini. Insya Allah video-videonya tentu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terutama kehidupan kita di akhirat, dan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jamaah sekalian yang kami muliakan, nah doa yang pertama adalah doa Nabi Yunus. Nah, ini berdasarkan dalam kitab Hasinatul Asrar Jalilatul Askar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nasili di halaman 95, di halaman 94. Akhrajat Tirmizi wal Hakim an Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu sinnuni wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qatta illa istajaballahu lahu. Hadis dari Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Sinun atau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini atau ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam masalah apapun, dalam hajat-hajat apapun atau untuk apapun, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika teman-teman sekalian punya hajat, punya keinginan, maka salah satu wasilah doa untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa Nabi Yunus. Yang kedua, ketika kita punya ya masalah atau ujian, maka ini termasuk senjata buat kita untuk kita jadikan wasilah agar supaya keluar dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di berbagai kitab, khususnya di kitab-kitab hikmah, termasuk di kitab yang berbicara tentang Asmaul Husna, doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang berdoa dengan doa itu maka pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Nah, yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah mendengarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altallaha bi ismihi allazi isa su'ila bihi a'ta wa isa du'iya bihi ajaba. Sungguh kamu telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang sangat mulia, dengan namanya yang sangat agung.
jika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini, dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan jika seseorang berdoa dengan nama ini, dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Nah, jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh pertama Imam Abu Daud di hadis 1495, kemudian Imam At-Tirmizi nomor hadis 312, kemudian Ibnu Majah nomor hadis 3990, kemudian Musnad Imam Ahmad yaitu nomor 23.667 dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini yang kedua, teman-teman sekalian. Kemudian doa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan doa ini maka insya Allah apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, terutama ya tentu bisa masuk surga kelak di hari kemudian. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa ia pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara seorang laki-laki sedang salat. Lalu laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a Allah bi ismihil azim allazi isadu'a bihi ajaba wa isa su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang sangat mulia, yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan nama ini, dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Dan jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini dan dengan doa ini, maka Allah akan berikan. Nah, juga hadis ini teman-teman sekalian, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 1492, kemudian Imam At-Tirmizi nomor hadis 3889, dan juga Ibnu Majah Ibnu Majah nomor hadis 3991, dan di dalam Musnad Imam Ahmad yaitu nomor hadis 12.534. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Sahabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun hajat kita yang sangat mendesak, kemudian ketika ada kesulitan yang sangat berat, maka salah satu dari tiga doa ini atau tiga-tiganya teman-teman sekalian, kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saya kira ini sangat masyhur, bisa diamalkan ya 40 kali setiap selesai salat subuh atau 1000 kali setiap hari. Maka apapun yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita di dunia, ya maka Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya akan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua ini yang mungkin diantara kita masih banyak yang belum terlalu mengetahuinya. Maka alhamdulillah, semoga ini bermanfaat teman-teman sekalian. Nah, yang paling terpenting teman-teman sekalian, jangan pernah mengeluh. Misalnya kita meminta kepada Allah hari ini, kemudian kita menunggu juga hari ini, lantas ya secara zahir Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah, jangan berputus asa. Ya, apalagi bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh, karena tidak ada sejarahnya bahwa dengan mengeluh kita akan kaya, bahwa dengan mengeluh kita akan sukses, bahwa dengan mengeluh kita akan bahagia. Tapi yang ada ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, yang ketika kita bersabar, maka Allah katakan innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, yang paling terpenting teman-teman sekalian adalah konsistensi kita, istiqamah kita mengamalkan ini.
Jadi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hajat atau masalah apapun yang kita hadapi, kita awali semua permintaan dengan doa ini. Adapun adab-adabnya berdoa seperti yang saya sampaikan di video-video lain. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita awali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian kita baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bisa sampai 3 kali. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian silahkan minta, teman-teman minta sesuai dengan hajat, minta sesuai dengan keinginan. Kemudian jika ada masalah, minta supaya dijauhkan dari segala masalah. Jika teman-teman punya utang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin. Dan ketika kita berusaha, kemudian kita berdoa mempasrahkan diri kita, kemudian kita yakin doa diterima, maka insya Allah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.